Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Nomor NIM saya I000210 156. Mengenai tugas UAS, membuat tutorial di mata kuliah pengantar teknologi informasi yang mana dibimbing oleh Pak Afif. Di sini saya akan membagikan ke teman-teman sekalian mengenai tutorial membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu cara membuat grafik dan chart di Microsoft Excel, dan yang ketiga yaitu cara menampilkan data dan memasukkan grafik atau chart di aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu cara mengolah hasil survei melalui word cloud. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tutorial yang pertama yaitu cara membuat daftar isi otomatis. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke Microsoft Word. Kemudian pilih file yang ingin teman-teman buat daftar isinya. Nah, kita klik. Nah, ini udah muncul teman-teman. Setelah itu di sini kita buat terlebih dahulu page layout atau kertas halaman kosong, di insert, kemudian tekan klik blank page. Nah, di sini nanti kita buatkan halaman sebagai halaman daftar isi. Langkah pertama yaitu ke bab 1, ke bab. Misalkan ini bab 1 ini ingin saya jadikan sebagai bab, maka kita blok terlebih dahulu, kemudian ke home, kemudian ke ini, klik ini. Selanjutnya create a style 1 oke. Nah, setelah itu baru klik ini style 1-nya, klik kanan, kemudian modif, kita rubah menjadi heading 1. Nah, setelah itu lanjut, kita blok lagi, kita klik ini heading 1. Nah, setelah itu style of following-nya kita ganti menjadi heading 1. Nah, oke. Nah, setelah itu lanjut, misalkan ini pendahuluan ini ingin saya jadikan sebagai subbab, maka pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian create a style, lanjut oke, kemudian klik kanan, modif, dan kita rubah menjadi heading 2. Oke, lanjutnya kita rubah lagi, modif menjadi heading 2. Nah, lanjut, misalkan ini rumusan masalah juga ingin saya jadikan subbab, maka kita blok, kemudian heading 2. Lanjut, tujuan kita blok, kemudian klik heading 2. Manfaat yang diambil kita blok, kemudian heading 2. Dan
Kemudian ini, misalkan kita ingin membuat bab lagi, maka langkah selanjutnya yaitu nah, kita blok, kemudian tekan heading 1, kita modif jadi heading 1. Selanjutnya ini jadikan subbab, sistem pengertian ini kita blok, kemudian jadikan heading 2. Nah, setelah itu kita ke view dan klik navigation pane. Nah, sebelum muncul kita blok terlebih dahulu. Ini ingin yang bab 1 ini saya jadikan bab 1. Ke home, modif, ke heading 1. Nah, setelah itu yang pendahuluan kita blok heading 2, modif, yang style based on-nya kita ganti menjadi heading 2. Warnanya kita ganti hitam. Nah, setelah itu muncul beberapa subbab dan bab. Jadi ini memudahkan kita untuk pencarian halaman bab ataupun pendahuluan. Misalkan saya ingin mencari rumusan masalah, kita tinggal klik aja rumusan masalah. Nanti akan muncul di sini tampilan rumusan masalah. Dan begitu pun selanjutnya. Nah, setelah selesai, kita ke halaman kosong tadi. Di sini. Selanjutnya ke Selanjutnya klik reference and klik table of contents di pojok kiri atas. Setelah itu kita pilih yang automatic table 2. Kita klik. Nah, di sini. Oke teman-teman, di sini udah muncul. Setelah itu kita rubah table of contents menjadi daftar isi. Nah, kita rubah warnanya menjadi hitam. Dan kita rubah ke tengah. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya yang mengenai tutorial cara membuat daftar isi otomatis. Selanjutnya kita ke tutorial yang kedua, yaitu cara membuat grafik dan chart di MS Excel. Oke. Sebelumnya teman-teman mungkin bisa mengunduh atau kalau enggak buat sendiri mengenai data Excel, terserah mau tentang data apa. Nah, di sini ini kita klik datanya. Nah, di sini saya mengambil mengenai data cross section dan data tim series. Oke, langkah pertama, biasanya kalau kita habis mengunduh data dari internet, biasanya ini nggak ada namanya garis-garis tepinya seperti ini. Nah, untuk menambahkan garis tepi, kita klik ini, kemudian klik all borders. Kita blok terlebih dahulu, kemudian klik all border. Nah, selanjutnya kita blok data yang ingin kita jadikan data grafik.
Setelah itu ke insert. Nah, di sini ada banyak tampilan data grafiknya. Di sini saya akan membuat data grafik yang berbentuk kolom. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih banyak tampilannya. Di sini saya mengambil yang true di kolom. Nah, jadi data kolom grafik kolom ini memudahkan teman-teman dalam menganalisis dan memahami tabel tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat data yang berbentuk pie-chart. Oke. Misalkan di sini mengambil saya yang dari data time series. Kita blok, kemudian ke insert. Nah, di sini ada pie-series. Kita klik pie-series. Nah, muncullah. Misal di sini, misalkan saya ingin membuat data yang mengenai pertumbuhan, maka ini kolom-kolom merah ini kita tarik ke kiri. Nah, pertumbuhan saja. Kemudian ininya kita ketarik juga. Nah, habis itu kita muncul ya pertumbuhan ekonomi. Nah, presentasinya segini. Agar kita tahu presentasi berapa persennya tiap tahun, kita ke desain, kemudian add chart element, and klik data label. Nah, seperti ini. Kalau enggak, mungkin pilihan yang lainnya seperti ini. Seperti ini, kalau enggak ini. Nah, kayak gini. Misalkan lagi, saya ingin membuat yang ini data itu yang mengenai inflasi. Maka kolom merah ini kita pindahkan ke sini. Tarik kanan. Nah, berubah. Datanya ini mengenai data yang mengenai inflasi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu data yang berbentuk line. Kita blok, kemudian ke insert, klik nih, banyak tampilan. Teman-teman bisa memilih dari ketiga keempat tampilan ini. Di sini saya menggunakan through the line. Nah, di sini muncul data yang berbentuk garis-garis. Di sini kita akan lebih tahu mengenai dan lebih memahami mengenai data yang kita buat. Misalkan di sini inflasi. Inflasi ini mengalami kenaikan sejak tahun 1970 sampai 1074. Nah, di sini kita lebih memudahkan dalam memahami data tabel tersebut dibandingkan dengan data yang berbentuk tabel seperti ini. Nah, di sini. Oke, mungkin cukup sekian mengenai tutorial cara membuat grafik dan pie-chart di Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga yaitu cara menampilkan data dan memasukkan ke grafik atau pie-chart di aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya. Kita klik Microsoft PowerPoint. Cari ya teman-teman, sedang loading. Sebelumnya di sini untuk saya masukkan data dalam Microsoft PowerPoint, saya mengambil data dari jumlah
eh, kasus COVID-19 di wilayah Solo Raya. Nah, ini. Nah, ini datanya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus masuk dulu ke Microsoft PowerPoint dulu. Oke, kita tunggu ya teman-teman udah masuk. Nah, langkah pertama kita buat presentasi baru. Klik, kemudian kita hapus ininya, titelnya, delete. Nah, selanjutnya kita ke insert, kemudian pilih tampilan chart ini di sini, klik. Nah, di sini hanya ada beberapa tampilan, tapi di sini saya akan membagikan tutorial yang mengenai tampilan ke grafik Pixar ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu, teman-teman bisa memilih. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, setelah muncul, ini ada muncul tampilan dari Microsoft Excel, yang mana ini fungsinya untuk menampilkan data yang ingin kita masukkan dari Microsoft Excel ke Microsoft PowerPoint. Nah, langkah pertama kita hapus terlebih dahulu data ini. Kita hapus, delete. Kemudian kita masuk ke data Excel yang kita ingin masukkan dari Excel ke PowerPoint. Nah, ini. Kita blok semuanya, kemudian copy. Selanjutnya kita tempel di sini. Kita paste. Nah, ini akan muncul. The date you are pasting is not the same size as your selection. Do you want to paste anyway? Kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, di sini muncul tampilannya teman-teman. Nah, nih. Jadi di sini ada beberapa tampilan. Nih, kolom ini ungu untuk kita. Misalkan saya ingin membuat data mengenai data terkonfirmasi di wilayah Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Klaten, Karanganyar, dan Wonogiri. Maka ini yang kolom berwarna biru ini kita tarik sampai bawah. Nah, kita muncul nih. Di sini muncul data terkonfirmasi mulai dari Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan lainnya. Nah, di sini misalkan saya ingin menambahkan lagi mengenai dirawat, maka kita tarik ke sini. Nah, di sini. Tapi ini lebih ribet ya teman-teman. Nah, contoh ini aja ya, data terkonfirmasi. Nah, untuk mengetahui beberapa presentase besaran presentasinya, kita ke insert ya, ini ke desain, kemudian add chart element. Kita pilih yang ini, data label, dan show. Ini jumlahnya. Nah, untuk memiliki tampilan-tampilan berbeda, teman-teman bisa memilih ini. Ada legend di sini. Jadi saya bisa memilih dari top, line, left, right.
Nah, untuk kita tahu besaran presentasinya, kita rubah nih ke presentase. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa memilihnya. Di sini ada beberapa tampilan. Untuk mengubah warna, teman-teman bisa pilih ini. Kemudian ini, teman-teman bisa memilih beberapa tampilan menu yang sangat menarik. Nah, misalnya saya menggunakan ini. Kemudian pilih, kalau ingin mengganti warnanya, colornya. Nah, oke. Selanjutnya kita rubah, kita buat yang data berbentuk kolom. Ke new slide, kita hapus, delete, langkahnya sama seperti tadi. Kita masuk ke insert. Tadi ya teman-teman. Nah, kita pilih chart. Nah, teman-teman bisa memilih template-nya mulai dari kolom, line, P. Kalau yang tadi mengenai P, di sini kita bisa milih, atau kayak ini bisa teman-teman, ini bisa, ini bisa. Misalkan kita mencoba yang ini, nah kita klik OK. Langkahnya seperti tadi, kita hapuskan ini dulu terlebih dahulu, delete, dan masukkan ke data yang tadi, kita masukkan, kita blok, copy, dan paste di sini. Nah, oke. Nah, ini belum muncul tampilannya. Di sini. Ataupun misalkan ingin membuatnya yang berbentuk tabel, mau pilih chart, kemudian ini kita bisa memilihnya. Nah, ini hapus juga teman-teman seperti awal tadi. Kita hapus, delete, kemudian masuk ke data yang kita ingin masukkan, kita copy, kemudian kita tempel, dan oke. Nah, muncul deh teman-teman datanya seperti ini, chart turtle. Di sini ada Boyolali, Sukoharjo. Nah, untuk pengaturan datanya di sini seperti tadi. Misalkan saya ingin mencari yang daerah Boyolali sampai ke Wonogiri, kita tarik ke bawah. Nah, untuk presentasenya mulai dari mungkin terkonfirmasi, dirawat, sembuh, atau sampai suspek discard, maka kita tarik sampai ini. Nah ini teman-teman. Nah, ini tampilan. Jadi data ini lebih memudahkan teman-teman dalam menganalisis data. Misalkan tadi Sukoharjo,
yang terkonfirmasi sebanyak 1000 lebih, dan yang dirawat kurang lebih 300-an, dan yang sembuh kurang lebih sekitar 900. Oke gitu teman-teman. Mungkin itu dari saya mengenai tutorial cara menampilkan data dan memasukkan ke grafik atau pisat di aplikasi Microsoft PowerPoint. Selanjutnya saya akan membagikan tutorial yaitu yang terakhir, cara mengolah hasil survei melalui word cloud. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan. Nah, setelah terhubung, dan ya teman-teman menghubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah terhubung, teman-teman bisa masuk melalui Chrome ataupun Mozilla Firefox. Kita klik. Nah, tunggu ya teman-teman, sedang loading. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, kemudian setelah muncul tampilan Firefox-nya ataupun Chrome-nya, teman-teman ketik di laman pencarian yaitu Classic Word Cloud. Nah, di sini nih kita klik nih Classic Word Cloud. Nah, sebelum memasukkan data surveinya, teman-teman bisa mengunduh data survei dari Google Chrome, atau kalau enggak bisa membuatnya sendiri secara manual. Di sini saya menggunakan dari data survei yang pertemuan-pertemuan sebelumnya yang ditugas PTI itu. Nah, di sini. Nah, ini data survei yang ingin saya rubah ke Word Cloud. Nah, nih. Setelah tampilan Word Cloud muncul, teman-teman bisa mengklik yaitu file nih di sini pojok kiri atas, agak ke bawah sedikit. Pilih file, kemudian pilih yang paste or type text. Kita klik. Setelah itu muncul tampilan disuruh untuk mempaste teks yang ingin kita rubah ke word cloud. Nah, sebelumnya kita ke data surveinya terlebih dahulu. Kemudian kita copy. Nah, copy data yang ingin dirubah ke word cloud, kita copy. Kemudian kita tempel di sini. Paste. Ctrl V.
Setelah muncul, baru klik apply. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tampilan, ada sys, word list, gap sys, shape, marks, theme, color, font, and wizard. Untuk misalkan teman-teman ingin merubah shape-nya, nah di sini ada beberapa shape banyak. Misalkan agar bentuknya seperti bentuk apa ya? Misalkan lingkaran, maka klik lingkaran. Ataupun huruf, ataupun kayak gini, warna, bisa. Misalkan ini lingkaran. Maka muncul teman-teman seperti ini. Nah, jadi kegunaan word count tersebut menganalisis data yang berupa rata-rata jumlah kata yang sering muncul atau modus. Di sini ternyata kata yang sering muncul yaitu dan, yang, dengan, informasi, saya, sosial, media, untuk, dan bisa. Nah, untuk pilihan warnanya teman-teman bisa pilih colors, and ini ada beberapa banyak warna. Teman-teman bisa memilih secara manual. Nah, untuk tulisannya kita pilih font. Untuk ukurannya di sini ada. Nah, ukurannya misalkan 1224 kali 1224. Nah, teman-teman bisa memilih sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Nah, misalkan kalau lebih kayak gini, ini untuk memisahkan bisa, kalau enggak yang kayak gini jadinya. Nah, selanjutnya untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik kanan, kemudian simpan gambar. Nah, kemudian kita namain misalkan word cloud survey, save. Ya, nanti ini kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, ataupun yang lainnya. Misalkan contoh ya, saya masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Saya masukkan ke sini. Di sini. Kita pilih insert, kemudian new photo. Salah. Picture. Teman-teman sedang ini. Nah, kita pilih filenya. Ini ada beberapa. Ada ini, kanvas yang sebelum ini. Kita pilih yang tadi, word cloud survey. Klik insert. Nah, kita bisa mengaturnya besar kecilnya. Desainnya pun bisa diatur di sini. Misal ini, ataupun yang ini. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.